Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menyebutkan kata uswah kecuali hanya kepada dua nabi. Yang pertama Nabi Ibrahim dan yang kedua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada Nabi Ibrahim Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Telah ada suri tauladan yang baik pada diri Ibrahim dan juga orang-orang yang bersamanya. Terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah menceritakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik bagi siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan juga hari akhir, dan juga banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak sekalian, kata uswatun hasanah artinya adalah suri tauladan. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus nabi dari kalangan manusia agar sempurna kita bisa mengikutinya? Karena kalau nabi yang diutus dari kalangan malaikat, maka kita tidak akan pernah bisa untuk menirunya. Sebagai contoh, malaikat tidak makan, malaikat tidak minum, malaikat tidak membutuhkan istri, malaikat pun tidak pernah letih ataupun lelah. Sedangkan kita seperti manusia biasa, kita perlu makan, minum, perlu juga istri, perlu juga istirahat dan sebagainya. Maka diutuslah Rasul dari kalangan manusia. Salah satu hikmahnya agar kita benar-benar sempurna bisa mengikutinya dalam segala hal, dalam tidur, dalam makan, dalam berjalan, bahkan yang lebih istimewanya adalah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, ulaika alladziina hadallah fabihudahu muqtadi, bahwa para nabi terdahulu adalah orang-orang yang telah mendapatkan hidayah. Karena itu ikutilah hidayah mereka. Yang diperintahkan kepada kita untuk diikuti adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Katsir, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah diutus, maka seluruh jalan menuju Allah, seluruh cara beribadah yang diterima oleh Allah tertutup, kecuali dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Bapak sekalian, dalam segala ibadah, dalam segala perkataan dan perbuatan, timbanglah dengan apa yang telah dilakukan dan dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ngaku iman, ngaku cinta kepada Allah, ikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan jika memang kalian cinta kepada Allah, ikuti aku, kata Rasulullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Nah, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisi bulan Ramadan? Mari kita sejenak melihat, karena apa yang telah dicontohkan oleh Rasul semuanya mulia, bukan hanya pada bulan Ramadan. Akan tetapi ada beberapa hadis yang menunjukkan bahwa amalan ini benar-benar menjadi perhatian khusus bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan. Nah, agar kita mengikuti beliau, agar kita bisa memaksimalkan Ramadan tahun kali ini dan menjadikannya lebih baik dari Ramadan sebelumnya, apa saja yang dikerjakan oleh Rasul pada bulan Ramadan, Bapak sekalian? Yang pertama sudah tentu adalah berpuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, man shoma yawman fi sabilillah ba'adahu wajhahu 'anil nar 70 kharima. Siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, Allah akan menjauhkan wajahnya dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Bapak-bapak yang pernah mengadakan perjalanan paling jauh kalau pakai mobil lah gitu ya, entah itu Toyota, Ras ataupun apapun itu, kalau 70 tahun mengadakan perjalanan kira-kira sampai mana? Atau mungkin bapak belum ada yang 70 ya, biasanya udah pensiun kalau 70 ya. Kalau satu hari satu malam
kita berangkat dari Jakarta menggunakan mobil yang sehat, tidak berhenti, kira-kira sampai mana itu? Anggaplah dari Komatsu 24 jam berjalan tanpa berhenti. Yang paling jauh Pak, sampai Papua, Masya Allah. Pakai mobil. Pakai mobil kira-kira, anggaplah satu hari itu sampai mana? Ada atau sampai Lombok mungkin ya. Ada yang dari Lombok mungkin. Atau kalau yang nyebrang ke Sumatera, kemana itu, ke Medan, kira-kira berapa hari itu kalau ke Medan? Tanpa berhenti sampai perjalanan satu hari saja begitu jauhnya Bapak sekalian. Lalu bagaimana jika satu hari berpuasa di jalan Allah, Allah akan menjauhkan wajah kita dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Maka sangat disayangkan ketika datang bulan Ramadan, ternyata ibadah istimewa di dalamnya ditinggalkan Bapak sekalian. Kalau memang ada alasan syar'i tidak mengapa, karena ada rukhsah Bapak sekalian, kita itu karena sakit ataupun sedang dalam perjalanan Bapak sekalian, atau karena usianya sudah lanjut sehingga dia tidak mampu lagi untuk berpuasa, dia kalau yang sudah tidak mampu berpuasa ganti dengan fidyah. Tapi kalau yang tadi berhalangan karena dia sakit ataupun karena safar, nanti diganti di hari yang lain Bapak sekalian. Ini yang pertama puasa. Dan hadis yang senantiasa kita dengar, maknanya siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan, mengharap pahala dari Allah, iman akan kewajibannya, mengharap pahala hanya dari Allah, bukan karena ingin sehat dari satu penyakit contohnya Bapak sekalian, akan tapi karena mengharap pahala dari Allah. Adapun sehat itu hanya efek samping Bapak sekalian. Maka niatkan semuanya untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Ditambah lagi puasa akan memberikan syafaat. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melewati satu waktu yang penuh dengan keistimewaan, dilaluinya dengan puasa. Contoh bulan Sya'ban. Kenapa Rasul banyak berpuasa pada bulan Sya'ban? Karena bulan Sya'ban bulan istimewa Allah sekalian. Bulan kebanyakan manusia lalai. Kelalaian manusia diisi dengan sebaik-baik amalan, yaitu adalah puasa. Kemudian 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah hari yang sangat istimewa di hadapan Allah. Diisi apa oleh Rasul? Diisi dengan puasa Allah sekalian. Hari Senin dan Kamis, hari diangkatnya amalan kita kepada Allah, diisi apa oleh Rasul? Puasa. Arafah, pada waktu yang berjamaah haji sedang berkumpul di padang Arafah, Allah membanggakan mereka di hadapan malaikat. Diisi apa oleh Rasul? Puasa bagi mereka yang tidak wukuf di Arafah. Jadi puasa adalah amalan istimewa, jangan sampai kita meninggalkan. Jadi yang pertama. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan, sampai beliau mengabarkan kedatangan Ramadan kepada para sahabat. Rasulullah SAW menyatakan, "Atakum Ramadan, syahrun mubarak, faradallahu alaikum siyamahu." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, di mana Ramadan adalah bulan yang paling ataupun banyak dengan keberkahan. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan di dalamnya berpuasa. Rasul karena gembira memberitahukan kegembiraan tersebut kepada para sahabat, sehingga kata para ulama pun hadis ini merupakan dasar bagi kaum muslimin untuk memberikan ucapan selamat atas datangnya bulan Ramadan. Maka kita sering mengucapkan marhaban ya Ramadan, ya Allah. Dan terhadap sesama kita juga, selama kita memasuki bulan Ramadan. Nah, kita pun Bapak sekalian sudah memasuki bulan Ramadan, maka isi hari-hari Ramadan dengan penuh kegembiraan. Jangan sampai seperti sebagian orang yang belum mengerti datangnya bulan Ramadan, mereka menganggapnya seperti penjara. Mereka menganggapnya sebagai siksaan. Mereka menganggapnya sebagai pengekangan dan sebagainya. Padahal orang-orang beriman
ketika datang bulan Ramadan mereka sangat bergembira. Bagaimana tidak bergembira? Di dalamnya pintu-pintu surga terbuka. Kita mau melewat mana masuk pintu surga tersebut? Mudah Bapak sekalian. Melalui pintu sedekah, banyak orang yang dermawan pada bulan Ramadan. Melalui pintu puasa, Ar-Rayyan, kita berpuasa. Melalui pintu Qiyamul Lail, kita senantiasa Qiyamul Lail. Melalui pintu bersungguh-sungguh dalam beribadah, Bapak sekalian. Kemudian juga dalam berbakti kepada orang tua, kita juga mengerjakannya. Bulan di mana pintu surga semuanya dibuka, mau memasukinya lewat pintu mana silahkan dipilih Bapak sekalian. Yang selanjutnya juga bagaimana kita tidak berbahagia sedangkan pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu Bapak sekalian. Alhamdulillah. Makanya Bapak sekalian, sungguh merugi dan sungguh sengsara manusia ketika pintu-pintu neraka ditutup, setan dibelenggu, tapi tetap saja nyari setan dan pengen buka pintu neraka. Alhamdulillah. Sudah ditutup oleh Allah, tapi dia tetap mencari teman untuk membuka ya. Untuk tidak dalam arti yang lain mengerjakan ketaatan, dia masih terus saja mengerjakan keburukan. Rasulullah menyatakan, ya baghil khair aqbil. Wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, kemari. Ini datang bulan penuh keberkahan. Kalian mudah untuk masuk ke dalam surga. Wa ya baghil asyad aqsir. Dan orang-orang yang senantiasa mengerjakan keburukan berhenti di sini. Nah, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana pula kita tidak akan berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan, padahal di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka Allah menyatakan, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakan dengan karunia dan rahmat dari Allah, hendaknya manusia itu berbahagia, karena itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Kita mengumpulkan kekayaan duniawi, senang rasanya ketika melihat kekayaan menumpuk, tapi ada yang lebih istimewa Bapak sekalian, ketika kita mendapatkan karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut, apa amalan lain yang dikerjakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada bulan Ramadan? Yang selanjutnya adalah sholat tarawih. Ini sering dibahas, maka saya tidak memperpanjang masalah ini, Bapak sekalian. Siapa yang qiyamul Ramadan dengan keimanan, mengharap pahala dari Allah, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Yang selanjutnya, Bapak sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisi bulan Ramadan adalah dengan meningkatkan kedermawanan. Meningkatkan kedermawanan. Dalilnya mana? Rasulullah SAW disifati oleh para sahabat. Di sini adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau menyatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan di antara kami. Lebih dermawan lagi ketika datang bulan Ramadan. Maka hadirin sekalian, siapa yang sudah memiliki sifat kedermawanan di luar Ramadan, ketika datang bulan Ramadan tingkatkan kedermawanan tersebut, mengikuti contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ajwad min ar-rihil mursalah. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Setiap detik, setiap waktu kita menghirup angin, Bapak sekalian, menghirup oksigen, maka kebaikan Rasul lebih banyak daripada apa yang kita hirup. Alhamdulillah. Maka itu ya, mari kita tingkatkan kedermawanan kita. Kita santuni anak-anak yatim, kita bantu orang-orang miskin, termasuk di dalamnya kita bersedekah untuk memberikan buka bagi mereka yang berpuasa. Ini termasuk amalan yang dikerjakan oleh Rasul pada bulan Ramadan dan termasuk kedermawanan beliau. Siapa yang memberikan makan bagi orang yang berbuka, baginya pahalanya, pahala orang yang berpuasa, dan juga pahala dia, ya, tanpa mengurangi
pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Masya Allah. Yang kita beri makan untuk berbuka contohnya 100 orang, maka kita mendapatkan pahala 100 orang tersebut tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Masya Allah. Juga Rasulullah SAW memberi makan sahur kepada sebagian sahabatnya. Para Rasulullah SAW beberapa kali itu diriwayatkan mengajak sahabat-sahabat untuk makan bersama, makan sahur. Maka di sini Bapak sekalian, selain kita berlomba memberi buka kepada orang yang berpuasa, kita pun berlomba untuk memberikan sahur kepada orang yang akan berpuasa. Selama ini kan orang-orang berlomba-lomba itu ngasih buka, sedangkan untuk sahur malah jarang contohnya Allah, padahal memiliki keistimewaan. Bagaimana tidak istimewa? Padahal kita memberi makan orang yang akan mengerjakan sebaik-baik amalan, mengerjakan sebaik-baik ibadah, itu adalah puasa. Jadi mari kita tingkatkan kedermawanan kita pada bulan Ramadan. Yang selanjutnya Bapak sekalian, yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada bulan Ramadan adalah tilawatul Quran. Di dalam hadis tadi, Anas bin Malik menyatakan Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan, lebih dermawan lagi pada bulan Ramadan, terlebih ketika didatangi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad SAW setiap malam pada bulan Ramadan. Untuk apa? Untuk tadarus. Ya, tadarus Al-Quran. Karena yudarisul Quran. Jadi malaikat Jibril turun untuk tadarus bersama Nabi Muhammad SAW. Tadarus itu apa sekalian minimal 2 orang. Ya, tadarus minimal 2 orang. Yang satu membaca, satu mendengar. Gantian. Yang lain membaca, dia mendengar. Kalau ada yang salah dalam membaca, diluruskan. Kalau ada makna yang belum diketahui, beritahu. Kalau ada pelajaran yang harus kita pahami, sampaikan Bapak sekalian. Tadarus, bukan sekedar membaca. Karena itu di dalam Al-Quran Al-Karim Bapak sekalian, perintah untuk membaca Al-Quran rata-rata dengan kata tilawah, bukan dengan qiraah. Ya, dengan kata tala yatlu tilawatan, bukan dengan kata qara'a yaqra'u qira'atan. Rasulullah SAW mendapatkan wahyu pertama dengan ucapan Iqra untuk membaca. Tapi setelahnya Bapak sekalian, disampaikan dalam beberapa ayat itu kewajiban kita bukan sekedar membaca, akan tetapi tilawah. Wa umirtu an atluwal Qur'an. Aku diperintahkan untuk membaca Al-Quran. Atlu, tala yatlu an atluwal Qur'an. Apa makna tilawah Bapak sekalian? Tilawah dari kata tala yatlu artinya mengikuti. Berarti kalau tilawah membaca satu ayat diikuti dengan ayat setelahnya, diiringi dengan pemahaman, diiringi dengan mengikuti hukum-hukum yang terkandung di dalam bacaan tersebut, yang hukum-hukum tajwid contohnya, makharijul huruf, diiringi juga dengan pemahaman, diiringi dengan pengamalan, itulah tilawah. Bukan sekedar membaca. Kalau sekedar membaca, mungkin dia baca tanpa pemahaman, dia baca tanpa diiringi dengan pengamalan, dia membaca tanpa ada keyakinan terhadapnya. Bapak sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang diperintahkan kepada kita tilawah. Iringi bacaan dengan hukum-hukum tajwid, dengan pemahaman, dengan pengamalan, dan juga sampai kita berobat dengan Al-Qur'anul Karim. Bagaimana kita akan meninggalkan Al-Quran di bulan diturunkannya Al-Quran? Ya, tentu jangan melupakan sebuah kerugian, ya, kerugian yang sangat nyata ketika manusia meninggalkan Al-Quran di bulan diturunkannya Al-Quranul Karim. Para sahabat mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Utsman bin Affan menghatamkan Al-Quran dalam rakaat witirnya, 1 rakaat witirnya.
Kemudian juga Abu Bakar As-Siddiq memanjangkan bacaan Al-Qur'annya, Umar bin Khattab dan yang lainnya, sehingga kata para ulama di bawah sekalian, kata Ibnu Katsir, seseorang akan meninggal dunia sesuai dengan amalan yang senantiasa dikerjakannya. Coba kita lihat Abu Bakar As-Siddiq meninggalnya bagaimana, alaihissalam. Tentu beliau pada waktu itu kan sakit ya, dan beliau adalah orang yang banyak membaca Al-Qur'an. Umar bin Khattab, beliau adalah orang yang banyak qiyamul lail, banyak mendirikan sholat. Meninggalnya ataupun ditusuknya ketika dalam keadaan sholat. Utsman bin Affan, orang yang banyak membaca Al-Qur'an, ditusuk oleh pembunuhnya itu orang Khawarij sekalian dalam keadaan membaca Al-Qur'anul Karim. Maka seseorang akan diwafatkan dengan amalan yang terbiasa dia kerjakan dan nanti dibangkitkan dalam keadaan apa, dia meninggal dunia. Kemudian kita lihat ulama-ulama terdahulu, contohnya Abu Darda, muridnya Utsman bin Affan, muridnya para sahabat. Beliau senantiasa menghatamkan Al-Quran setiap pekan di luar bulan Ramadan. Ketika masuk bulan Ramadan tiap 3 hari, dan ketika memasuki 10 hari terakhir, maka beliau menghatamkan Al-Quran setiap harinya. Bapak sekalian, ini pertanyaan bagi kita. Berarti ini saum ke-7 ya? Ke-7 kita sudah berapa juz Bapak sekalian? Ada yang sudah khatam? Atau ada yang 1 hari 1 juz? Alhamdulillah Bapak sekalian. Yang sangat disayangkan adalah sudah 7 hari berlalu dari Ramadan, belum ada 1 juz pun yang dibaca. Atau mungkin ada yang mengatakan, saya belum mampu, belum bisa membaca Al-Quran, dan saya malu untuk mempelajarinya. Bapak sekalian, tidak ada kata malu dalam belajar Al-Quran. Dulu saya sampaikan, ada yang mengatakan malu belajar alif-alifan. Ini bukan alif-alifan Bapak sekalian, ini alif beneran. 1 huruf 10 kebaikan dikali 700 kali lipat. Maka mumpung Bapak sekalian ada waktu, ya masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri, mari kita pelajari Al-Quran dari sekarang. Imam Syafi'i menghatamkannya setiap hari 2 kali, Imam Bukhari setiap hari, kemudian juga ada Abu Hanifah dan yang lainnya. Bapak sekalian, mereka berlomba-lomba menghatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Sekali lagi, jangan meninggalkan Al-Quran di bulan diturunkannya Al-Quranul Karim. Saya singkat, amalan lain yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Atau sebelum saya lanjut, Al-Quran dan puasa nanti memberikan syafaat, ya, memberikan syafaat kepada kita pada hari kiamat. Ada juga yang menyatakan Bapak sekalian, para ulama terdahulu ketika datang waktu malam mereka tidak tidur, khusus pada bulan Ramadan. Mereka mengisinya dengan tilawatul Quran. Terlebih ketika 10 hari terakhir, sampai Rasul SAW pun tidak tidur di malam harinya, mengisinya dengan tilawatul Quran. Ya, Masya Allah, salah satunya kan dinyatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ketika memasuki 10 hari terakhir, Rasul mengencangkan sarungnya. Ini merupakan kiasan meninggalkan dunia, memperbanyak ibadah. Kemudian wa ahya lailahu, menghidupkan semua malamnya. Masya Allah, Bapak sekalian. Kemudian wa ayyadu ahlahu, membangunkan keluarganya. Ini pertanyaan bagi suami-suami yang hadir di rumah, bapak-bapak yang bangunin istri atau istri yang bangunin bapak-bapak. Bapak sekalian, ini pertanyaan yang harus dijawab. Rasul membangunkan istrinya, Rasul membangunkan anaknya. Nah, kalau kita yang dibangunkan, berarti kita belum ikut sunnah Rasulullah SAW dalam hal ini, gitu Bapak sekalian ya. Mari kita tingkatkan ini. Kita yang bangunin istri kita yang bangunin anak-anak kita agar menghidupkan malam. Yang selanjutnya, Rasulullah SAW mengisi bulan Ramadan. Terkadang beliau memasuki waktu subuh dalam keadaan junub. Berarti halal mendatangi istri di malam hari bulan Ramadan. Bapak sekalian ya, malam-malam boleh sama istri dan Allah. Bahkan Rasul pun pernah masuk waktu subuh masih dalam keadaan junub, menunjukkan bahwa puasa orang yang masih dalam keadaan junub ataupun ketika masuk waktu subuh dia masih junub, sah puasanya. Kita yang tidak boleh itu sudah masuk waktu fajar, dia masih berduaan dengan istrinya
Ingat jangan ikhwan masih berhubungan suami istri ini yang tidak boleh ikhwan sudah pernah. Uhilla lakum lailatas siyami arrafathu ila nisaikum kunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Jadi itu yang ikhwan Allah. Kemudian yang selanjutnya juga Rasulullah SAW mengisi bulan Ramadan dan juga hari-hari lainnya di luar bulan Ramadan. Setelah sholat subuh tidak langsung pulang Bapak sekalian. Setelah sholat subuh beliau berpikir, membaca Al-Quran sampai matahari terbit setinggi satu tombak. Kemudian sholat 2 rakaat dan kata Rasulullah SAW itu seperti haji, umroh sempurna, Masya Allah. Ini sholat awal duha ya Bapak sekalian, habis subuh nggak langsung pulang. Ini bagi mereka yang memiliki waktu Allah, mungkin dikecualikan bagi karyawan karena mungkin harus berangkat pagi-pagi. Kalau pas libur lah minimal kalau karyawan Bapak sekalian, hari Sabtu, hari Ahad selesai subuh jangan pulang dulu. Nah, sampai matahari terbit, kemudian setinggi satu tombak baru kita sholat sunnah 2 rakaat, pahalanya seperti haji, seperti umroh, sempurna. Yang lain, amalan yang dikerjakan oleh Rasul pada bulan Ramadan, i'tikaf. 10 hari terakhir bulan Ramadan Bapak sekalian ya, untuk mengejar kemuliaan Lailatul Qadar. Amalan lain juga yang dikerjakan oleh Rasul pada bulan Ramadan adalah umroh. Yang memiliki kelebihan harta, berumrohlah pada bulan Ramadan. Karena memiliki keistimewaan, umrah pada bulan Ramadan seperti haji atau haji bersamaku, kata Rasulullah. Masya Allah. Bapak-bapak yang punya tabungan, jangan pergi ke Bali, mendingan umrah Bapak sekalian. Jangan pergi ke Jepang, mendingan umrah. Ada Allah ya. Khusus pada bulan Ramadan memiliki keistimewaan. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apa-apa yang disampaikan yang benar tentu datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yang keliru sudah pasti dari saya dan dari setan. Saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.